Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya CGP Angkatan 10 Labuan Batu Utara dari BPGP Sumut. Saya Aldri Azhari dari SMP Negeri 1 Kuala Hulu, dan ini kepala sekolah saya. Mohon diperkenalkan, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Taufik Hidayat SAGMM, Kepala SMP Negeri 1 Kuala Hulu. Mulai tugas hampir selama 2 tahun. Demikian mungkin perkenalan awal. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, waktunya untuk melakukan wawancara ini. Ada beberapa pertanyaan atau diskusi singkat nih, Pak, yang ingin kita bahas kan, Pak. Jadi pertanyaan pertama nih, Pak, selama Bapak ini kan, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini, Pak? Mengidentifikasi masalah sekolah ini kadang-kadang datang dari ketika kita melakukan inspeksi atau keliling sekolah nih, melihat permasalahan yang muncul. Itu biasanya yang di dalam kegiatan itu ada saja yang muncul. Kita mendapatkan identifikasi masalah, soalan apa saja, baik di lapangan maupun program yang sudah kita rencanakan itu muncul di lapangan itu, oh ada masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang muncul identifikasi masalah ini kita dapatkan dari kita melakukan pertemuan rutin pada guru-guru, yaitu semacam rapat guru rutin ya, semacam sebulan sekali. Biasanya guru-guru ini memberikan masukan-masukan, ada masalah, ya, evaluasi, Dengan kata langsung turun tangan deh kan, ya, Pak. evaluasi di lapangan seperti itu. Ketika kita mendapatkan masalah, biasanya kita cek langsung. Langsung tengok, kalau memang itu masalah itu perlu segera diatasi, kita cari solusi. Nah, seperti itu dia, untuk mencari bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus, apakah ini menjadi dilema etika atau apa ya, moral. Moral. Pikir ini nanti semuanya pasti ada lah masalah yang bisa kita atasi. Kemudian selama ini kan, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Baik, untuk mengatasi masalah, untuk mencari solusinya, biasanya ketika itu persoalannya ringan-ringan saja, saya langsung bisa mengatasi. Langsung membuat keputusan. Kalau yang ringan-ringan, semacam kebijakan yang sifatnya tidak memberikan aspek kepada persoalan-persoalan yang lain. Tapi ketika ini masalah kasus ini menyangkut persoalan yang membawa dampak, ini harus dibicarakan. Diawali dari mungkin diskusi-diskusi kecil, memanggil pihak sekolah, Wakasek, ya kita coba ya, cari solusinya. Kalau ada rumit, kita cari kepada orang-orang yang paham dengan persoalan. Sehingga kita mencari solusinya sesuai dengan koridor. Jadi tidak salah kita dalam memutuskan. Dengan masalah yang ada di sekolah aja. Kita tidak salah di dalam memutuskan. Berkaitan dengan persoalan-persoalan pembelajaran, hal-hal yang terkait dengan proses siswa, itu biasanya kita musyawarahkan di dalam rapat-rapat itu. Jadi guru-guru itu mengasih masukan, tapi kita lihat juga masukannya sesuai nggak dengan aturan yang ada. Kalau nggak sesuai juga nggak bisa kita ambil keputusan. Tapi semuanya itu berpijak kepada keputusan kepala sekolah. Pikir itu. Kalau untuk dari contoh-contoh yang selama ini, Pak, contoh kasus kecilnya itu gimana, Pak? Apa kira-kira contoh kasus? Untuk kasus kayak siswa yang sering terlambat atau absensinya bermasalah dan KKM-nya kurang gitu kan. Dan itu harus kita jadikan persoalan. Karena itu sangat penting. Karena di sekolah itu kan harus ada kriteria siswa yang betul-betul memberikan profil ya, siswa yang baik. Salah satunya itu kita punya karakter untuk kriteria. Dia orangnya harus disiplin, tertib dalam proses belajar. Jika terlambat, ini harus segera diatasi. Dan semua pihak harus terlibat di sini. Salah satu yang berkepentingan di sini, CAP.
yang kedua BP, ya kan? Iya. Kemudian wali kelas. Ini harus bersinergi. Iya, benar. Bagaimana supaya anak itu tidak melanggar peraturan, tertib. Iya. Nah, itu yang pertama masalahnya sih. Kalau ketidakhadiran itu juga segera diproses. Ya, di sekolah pasti punya ketentuan. Iya. Ya kan, tata aturan 2 hari 3 hari wali murid dipanggil, proses, jangan diulangi lagi. Iya, benar kan. Karena dampaknya tadi Pak, kalau udah tidak hadir, nanti KKM-nya tidak mencukupi. Nggak boleh dibiarkan Nah, itu. kan takutnya nanti Iya. itu loh jadi masalah Dampak. baru deh Pak, Tak dilemanya. boleh dibiarkan, dan itu nanti dampaknya menyangkut penilaian siswa. Oh iya benar. Salah satu penilaian siswa itu adalah kedisiplinan. Boleh tolak ukur naik kelas nanti Ya, kan Pak. bisa jadi. Jadi kan Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Itu poin 3. Tidak ada kasus apa ini, kasus terlambat Iya, anak iya. bermasalah dalam Iya. soal Kayak ketidakhadiran. tadi, Pak, ya, ketidakhadiran gitu. Biasanya ini diawali dari laporan, Iya. kan gitu ya. Benar-benar Pak. Laporan, Dikasih laporan wali kelas. Ada di sekolah, di kelasnya anak sering tidak masuk sekolah. Ini dibawa ke ruang BP. Iya, iya Pak. BP harus memproses ini dan ketentuan-ketentuan sekolah harus berlaku. Jadi ada itu kriteria, kalau 3 hari itu wajib dipanggil orang. Iya, benar Pak. Masyarakat juga harus terlibat di sini. Oh iya Pak. Oh, poin penting Pak. Ya selama ini kan kalau setiap sekolah itu jarang tuh Pak melibatkan Anak ini punya orang tua. Orang tua harus tahu Hmm. soal disiplin peraturan sekolah. Ketika anak jarang sekolah, pasti ada persoalan di situ. Maka orang tua harus tahu. Dipertanyakan apa yang terjadi. Iya Pak. Biar ada tindak lanjut ke depan. Ada latar belakang Ah iya iya. Iya, kaitannya Pak. dengan kenapa dia sering tidak sekolah. Iya benar. Persoalan keluarga sekarang. Dan ini harus ada solusi. Untuk ke depan itu jangan lagi, karena itu akan mengganggu proses belajar. Iya Pak. Karena di sekolah juga punya peraturan. Iya iya benar itu Pak. Itu dia. Jadi Pak, ini poin keempat ini Pak, pertanyaan keempat. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tadi Pak, contoh kasus tadi Pak. Efektif mengambil keputusan itu pertama kita tahu latar belakang masalah. Nah, Informasinya harus benar. iya Pak. Harus benar ya. Informasinya harus relevan. Jadi bukan ada kata orang. Iya, nggak miskomunikasi gitu Pak. Kita buat keputusan ternyata keputusan kita salah, nggak benar. Orang dirugikan. Tapi harus kita cari tahu dulu persoalannya apa, harus informasi yang relevan. Itu yang pertama. Yang kedua, betul-betul kita mencari solusi yang benar, Iya. yang alternatif. Kalau kira-kira yang semuanya saling menguntungkan lah. Ya, ada apa namanya? Ada Kerjasama. kedua belah pihak yang merasa menerima. Iya iya. Jadi jangan ada yang berat sebelah. Sekolah memaksa harus begini. Iya Pak. Keluarga lah terima seperti itu. Itu harus disesuaikan ya. Ini semua bisa menerima. Tiga, harus masalah itu harus diketahui buktinya. Jangan tanpa bukti. Iya benar Pak. Iya kan? Nanti kita mau Tanpa ngecas bukti lagi. kita langsung memutuskan itu bahaya. Ya kan? Di kepolisian aja harus ada Iya, Pak. alat bukti dua. Kalau tidak Iya. lagi nggak jadi hukum dia. Bisa dibebaskan kan Iya begitu. iya benar. Kemudian harus ada tindakan. Iya. Tindakannya itu kan ada peringatan. Jadi ada tahapan itu. Iya. Peringatan 1, 2, 3, ya kan. Dan itu harus efektif, harus continue. Jadi sehingga anak-anak ini pun paham dia rambu-rambu ketentuan. Gitu. Ini Pak ada beberapa pertanyaan lagi. Yang kelima, hal-hal apa saja selama ini Pak yang merupakan tantangan lah Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi itu Pak. Yang pertama tantangannya, kalaulah kita nggak melihat persoalan sekolah secara utuh, kita khawatir keputusan kita itu salah. Iya. Ini berat nih, membuat kebijakan itu nggak gampang-gampang juga. Iya. Kita harus melihat dua sisi. Kadang-kadang keputusan yang sudah kita buat, tantangan berikutnya apa? Ketidakterimaan orang Iya Pak. dengan keputusan kita. Bisa jadi datangnya dari eksternal maupun datangnya dari internal. Internalnya siapa? Kadang-kadang guru kita nggak terima, Iya iya Pak. merasa berat sebelah. Ini kayak nggak diopenin. Iya dianggap ya. Nah, kenapa melihat siswanya? Kemudian ada juga sebaliknya,
Eksternal nggak terima. Kenapa anak saya begini? Nah ini makanya keputusannya harus komprehensif, Iya. harus objektif, kemudian kita didasari lah dengan ketentuan-ketentuan dan bukti-bukti sehingga semua pihak bisa menerima. Iya. Yang penting ini semuanya dalam koridor pendidikan, Iya benar Pak. bukan hukum. Ini koridor pendidikan, pembinaan, Pembelaan. mendidik. Pendidiknya. Nah, ini harus ada itu, etika mendidiknya harus kita tunjukkan. Hmm. Kemudian kan Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Pak, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ini Pak, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan itu Pak? Atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak Seperti jalankan? di awal saya sampaikan tadi, ketika hal-hal yang ringan, Nah, persoalan-persoalan tidak berdampak, iya Pak. kita bisa memutuskan sendiri. Sifatnya itu apa namanya? Insidentil. Insentif ya Pak. Iya. Oh ini, oh kerjakan seperti ini. Jadi itu. Iya Pak. Yang penting kan dampaknya tidak besar. Iya. Tapi ketika ada kasus-kasus yang menyangkut ada dampak, Ah, baik ke siswa, baik ke guru, baik ke orang tua, baik ke pihak sekolah, iya Pak. ini harus diselesaikan dengan tata cara. Ada ketentuan itu. Diawali dengan sharing, panggil dulu, jadi bukti, ya kan? Benar. Sehingga kita dapat akar masalahnya, baru kita cari solusinya dengan musyawarah. Ini kedepankan musyawarah. Benar Pak. Harus Musyawarah koordinasi ini gitu, harus Pak. seimbang ya. Orang tuanya juga bisa menerima, semua pihak bisa menerima. Apapun kasusnya, semua kasus pasti ada solusi. Itu harus kita jadikan prinsip. Iya Pak. Semua masalah pasti ada solusi. Jadi Ya kan? tidak hanya dengan guru gitu Pak, dengan masyarakat, dengan orang tua juga kita Semua harus ada. diskusi juga ya Pak. Kemudian kan Pak, nomor 7 nih Pak pertanyaan Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Iya. Kadang-kadang setiap pribadi itu kan punya kelemahan. Iya, iya Pak. Ya kan? Kadang-kadang profil kepemimpinan beda-beda. Iya. Saya orang yang agak lemah memang di dalam soal memutuskan ini bijak atau tidak. Tapi memang harus ada keinginan untuk memutuskan itu yang betul-betul dipikirkan betul. Jadi memang soal tegas-ketegasan ini Iya. kan penting ini. Benar-benar. Kadang-kadang kita tegas tapi seperti tegas ini salah kaprah. Iya Pak. Tapi kadang-kadang kita tegas memang benar tegas. Maka kita harus duduk dulu persoalannya. Oh ini harus kita tegaskan seperti ini. Karena kita udah paham betul masalahnya. Tapi kadang-kadang kita ketika masalah itu agak ragu kita, ini kadang-kadang bimbang juga. Iya. Nah, ini harus diputuskan itu bersama dengan musyawarah. Tapi tetap harus ada keputusan. Ketika sudah diputuskan, harus sama-sama semua bisa menerima. Iya. Seperti itu. Harus semua bisa menerima karena semuanya tidak ada masalah. Semuanya termasuklah itu semata-mata untuk kebaikan sekolah. Iya Pak. Jangan nanti kita memutuskan berpihak kepada orang tua, tapi sekolah tersandera di situ. Iya, iya Pak. Iya kan? Mereka sebelah ya Pak. Mereka Mereka sebelah, sebelah. mereka sebelah. Pak. Rugi sekolah. Hanya gara-gara kita menimbang orang tua, kan gitu kan? Tapi harus sama-sama lah. Tapi semuanya orang tua juga harus paham. Ini untuk kebaikan sekolah Iya, iya. dan kebaikan anak. Anak Iya, juga Pak. harus dipikirkan. Karena Karena sekarang pendidikan ini bermuara kepada peserta didik. Iya Pak. Berpusat kepada peserta didik itu kan? Benar-benar Pak, iya Pak. Berpusat kepada peserta didik. Peserta didik juga harus dilihat. Mungkin dia berbuat semacam itu ada latar Iya, belakang. ada latar belakangnya. Iya, kan? Benar, Pak. Mungkin dia punya bakat ini, tak suka Iya. dia ini. Kita harus tahu dia. Iya, iya Pak. Jangan maunya kita. Iya, Kalau benar, dulu pemahaman pendidikan dulu kan maunya kita. Iya, itu yang sering terjadi Maunya Pak, sekolah, Pak. Iya, Pak. maunya guru. Iya Pak. Anak dicekokin apa saja. Iya. Kalau nggak siap menerima harus anak yang salah. Gitu. Nggak bisa lagi. Betul, Proses jadi sekarang pemandu ini gitu kan, Pak. tanya anak maunya apa. Iya Pak. Nah, nanti keberhasilan dia nanti masa depannya itu kan memang keberhasilan si anak. Iya, benar, Karena memang Pak, bakat iya. minatnya di situ. Bahasanya itu passion. Passionnya ya Pak. Nah, Passion. passion anak itu harus bisa kita ketemukan. Iya, benar-benar Pak. Bisa kita ketemukan. Ini kan Pak, yang terakhir ini Pak, ada pertanyaan Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan lagi Pak, kan? Pembelajaran apa yang bisa Bapak petik nih Pak dari pengalaman mengambil keputusan ini Pak? Baik, yang pertama pasti setiap kita berkehidupan ini pasti ada masalah, ya kan? Iya, ya benar. Dan itu tak lepas, kita manusia. Tak
lepas dari yang namanya masalah, baik masalah yang kita tanggung jawab maupun masalah yang tiba-tiba muncul tanpa kita sadari. Di sekolah juga pasti ada masalah. Persoalan masalah ini rutin. Iya, Pak. Tiap hari pasti kita menemukan ada masalah. Ya kan, masalah kecil besar. Mudah-mudahan kita berdoa jangan ada banyak masalah. Kalau masalah tetap Iya, ada, Pak. tapi jangan banyak masalah, ya kan. Namanya manusia kan, Jangan masih banyak ada aja masalah. Tapi kita berkesimpulan setiap masalah itu pasti ada solusi. Kalau dibicarakan bersama-sama, itu yang penting. Masalah apapun, absen, anak-anak yang bandel tidak mau belajar, KKM-nya tidak terpenuhi, itu juga pasti kita cari solusi. Iya. Yang jelas tidak merugikan sekolah dan tidak merugikan anak. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Kalau naik tidak naik itu tidak ada lagi rumusnya seperti itu. Iya, benar-benar. Dan dalam pendidikan sekarang ini, anak di mana lemahnya itu yang dikuatkan. Kuatkan. Iya, benar-benar, Pak. Di mana yang sudah kuat itu ditingkatkan. Iya. Jadi tidak ada lagi secara menyeluruh. Dia pintar di sini, pintar di sini, tapi dia lemah di poin-poin ini. Lalu kita tidak luluskan dia atau tidak. Tidak boleh. Iya, iya, benar, Pak. Dia tetap dalam proses. Yang sudah bagus tingkatkan. Yang belum bagus itu yang dievaluasi. Iya, benar, Pak. Harus ada evaluasi dari Jadi itu yang sering ada namanya kalau dulu remedial, Nah, iya, peningkatan, peningkatan, Pak. pendalaman, Pak. kan seperti itu. Iya, iya. Tapi kalau yang namanya proses dia tetap berjalan, ikutin berjalan. Yang jelas kesimpulannya setiap masalah itu pasti ada solusi. Iya, benar-benar, Pak. Dan kita harus memikirkan Iya. juga ke depannya gitu, Pak. Iya. Dan kita juga harus mengacu pada melihat kembang Iya, Pak. tumbuh kembangnya anak ini Kembangnya. harus betul-betul kita ayomi, kita dampingi sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh penggagas pendidikan kita, Iya. teori dan gagasan Ki Hajar Dewantara, ya kan? Benar-benar, Pak. Nah, Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi kita sudah ada tata aturan. Iya, iya. Tinggal kita jalani, kita baca dan kita dalami. Mudah-mudahan segala persoalan di sekolah kemudian kita bisa mengatasi. Iya. Baik. Ya, Pak, mungkin itu aja ya, Pak. Ini pembicaraan kita, wawancara kita hari ini, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi saya, Pak. Ya, mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan juga ada manfaatnya. Iya, iya. Itu tidak hanya untuk Bapak, untuk semua orang, tapi untuk diri sendiri. Iya, amin, juga. amin, Pak. Iya, Semuanya kan kembali ke kita. Iya, iya, Sama-sama manusia. Benar, benar. Yang Pak. namanya salah, lupa itu pasti ada. Iya, kan? Iya, Pak, benar, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak, untuk hari ini, Pak. Ya, saya pamit, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Ya, Pak, amin, Pak. CPP-nya sukses. Amin, amin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Aldri Azhari dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Utara, BBGP Sumut. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara beserta tes mengenai dilematika. Dan perkenalkan juga ini Kepala Sekolah SMP Swasta Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, Pak? Ya, terima kasih. Nama saya Ilyas Sarahat, Kepala SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Aiktan 4. Terima kasih, Pak. Pak, ini agak mengganggu waktunya sebentar ini, Pak. Ini ada beberapa wawancara. Pertanyaan ini mengenai dilema etika yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita, gitu, Pak. Nah, mengenai kasus-kasus anak-anak yang bandel, ada beberapa anak-anak yang absennya kadang tidak sewajarnya, gitu kan, Pak. Kemudian KKM-nya tidak mencukupi, gitu kan, Pak. Jadi kan harus ada tindak lanjut ke depannya, gitu. Ini yang pertama yang saya tanyakan ini, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, khususnya di sekolah Bapak? Baik, terima kasih. Tentu di masing-masing sekolah tetap ada beberapa kejadian-kejadian yang bersifat ataupun seperti kaitan dengan dilematika etika tadi ya. Di sekolah kita juga ada. Untuk mengidentifikasi masalahnya tentu kami guru-guru berkoordinasi. Kita setiap Sabtu ada namanya evaluasi. Evaluasi itu disitulah kita masing-masing guru menyampaikan terkait dengan murid-murid kita, peserta didik kita yang berkaitan dengan apa saja termasuk dialektika etika ini. Itu secara umum kita akan mengidentifikasi. Jadi sumbernya
dari semua guru kita akan gali agar kita semua guru diharapkan terbuka untuk menyampaikan terkait dengan peserta didik kita. Benar Pak, jadi langsung gitu Pak, jadi setiap hari Sabtu Setiap ya, hari Pak? Sabtu kita melakukan. Kemudian ini kan Pak, pertanyaan kedua, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusannya ini? Baik, tentu kita sebagai yang mengemban amanah di sini tidaklah langsung memvonis ataupun memberikan penilaian yang saklek. Kita tetap meng-cross check ya, cari tahu istilahnya tabayun lah, mana yang sebenarnya yang benar dan mana yang kurang benar. Sebenarnya kita bukan mau menyalahkan atau kita ingin mencari solusi. Mencari solusi. Kalaupun memang itu di pihak anak tersebut, kita juga harus cari tahu apa penyebabnya. Apakah lingkungan setelah pulang sekolah dia bagaimana, kemudian kita akan berkoordinasi juga dengan orang tua. Orang tua peserta didik akan kita tanyakan bagaimana, dan kita harapkan melalui orang tua juga kita terus berkoordinasi dan bekerjasama bagaimana anak-anak kita ke depannya lebih baik lagi, baik etikanya, adabnya, dan termasuk juga pembelajarannya. Dan anak-anak yang misalnya kurang KBM-nya, kurang kehadirannya, itu akan kita tanyakan langsung ke orang tuanya sebabnya apa. Sekarang kita bahkan hadir, kita datangin ke rumahnya langsung untuk mengetahui apa kendala atau sebab, atau kalaupun dia sakit apa, itu bentuk silaturahmi kita kepada wali kelas, wali peserta didik. Ini demikian. Iya Pak. Berarti harus ada langsung tindak lanjut ke lapangannya gitu ya kan Pak. Jadi kan kita sebagai guru nggak langsung mengejas anak ini nih, ya kita cari akar masalahnya. Kemudian pertanyaan ketiga kan Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, langkah-langkahnya pertama kita bertanya tentu pada peserta didiknya apa masalah, ya kan? Satu digunakan yang berhubungan langsung dengan kita setiap hari adalah peserta didik. Namun bila kita masih belum menemukan titik masalahnya, kita akan menggali lagi dari mana ataupun apa penyebabnya, bisa ke orang tuanya ataupun ke teman-temannya. Bisa jadi kan teman-temannya ada yang sama dengan siapa dia yang akrab. Nah, mungkin kita bisa cari tahu ya, atau kita pergaulannya lah, terutama ini kita harapkan yang bersinggungan langsung dengan wali kelasnya. Wali kelas ini nanti yang punya peran sebagai orang tua di sekolah, di kelasnya masing-masing. Jadi tetap kita akan lihat nanti perkembangannya. Ada istilahnya progress reportnya. Iya. Nah ini begini, kemudian seminggu ini bagaimana perkembangannya, sebulan bagaimana perkembangannya. Itu tetap kita di hari Sabtu itu anak-anak yang punya katakanlah masalah, sebenarnya bukan masalah ya, mungkin butuh perhatian. Kita melihat itu bukan masalah, mungkin dia butuh perhatian, karena mungkin kurang perhatian. Jadi itulah kita tahapannya, tetap kita mencari tahu dulu, kemudian kita cari solusinya, dan itu pun kita diskusikan bagaimana cara terbaik. Benar-benar. Kemudian kan Pak, yang keempat ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif lah Pak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Yang pertama tentu untuk efektivitasnya keputusan itu, yang pertama kita mengingatkan, karena apapun ceritanya kita tetap berbaik sangka bahwa anak itu akan berubah, bisa berubah. Maka yang pertama kita ingatkan, mungkin bisa sampai 3 kali peringatan. Oke, nanti setelah itu ada tahapan berikutnya, kita beritahu ke orang tuanya. Kita minta tahapannya kan anak, kemudian orang tuanya, baru nanti kalau kadang-kadang memang ada juga orang tuanya nggak ngerespon. Iya benar Pak, itu akan sering kasus yang terjadi itu Pak. Bahkan ada orang tua ada yang
membela anaknya. Udah tahu anaknya salah, kadang malah dibela. Itu Yang dia banyak tahu juga kasus. anaknya benar kan gitu. Iya, iya, Pak. Nggak mau dia anaknya disalahkan. Nah itu termasuk apa ya, bagaimana sekolah mencari solusinya agar semuanya baik. Jadi tetap nanti kita berdiskusi lah sama orang tua bagaimana caranya kita pendekatan kita, dan tentu bagaimana yang terbaik itu lihat sikonnya. Iya, Masing-masing tentu beda perlakuan, iya, beda masalah, beda perlakuan aja. dengan hadapan orang tua pun beda-beda Beda. cara menghadapinya kan. Iya, ya, Pak. Terus teknisnya tentu berjalan dengan waktu ya, kita mungkin bisa ketemu ini cocok. Ada yang hasilnya nggak ada yang baku lah. Iya, iya. Kemudian kan Pak, ini hal yang kelima nih Pak, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, itu tadi tantangannya yang sudah saya sampaikan tadi. Kadang-kadang wali murid ataupun orang Tuanya itu ya kan yang Pak? menganggap ya anaknya itu baik, mungkin memang anak itu baik di rumah, ya baik di rumah. Itu setelah di luar, habis itu dia ada mungkin terlalu tertekan di rumah. Itu yang perlu kita gali dengan orang tua. Mudah-mudahan ya orang tua itu mau terbuka ataupun bisa menerima informasi. Atau maka nanti bila perlu kita ajak temannya ataupun orang misalnya yang pernah dia jahilin misalnya di sekolah, kita tanya. Tapi tentu kita berusaha berupaya dengan cara-cara yang tidak ataupun yang bisa tidak memojokkan. Iya, benar Pak. Kita bagaimana orang tua itu bisa menerima, dan kita memang tujuannya hanya untuk anak ini agar anak itu lebih baik. Iya. Kemudian yang keenam nih Pak, pertanyaan yang keenam nih kan Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Iya. Kalau kita lihat langsung, tentu kita akan tegur langsung. Dan cara menegur kita tidaklah di depan teman-temannya. Iya, Itu termasuk kita bisa jadi kategori guru membuli murid kan? iya Pak. Jadi tetap kita panggil, kita bisikkan, diajak dia bicara. Nah, itu yang kalau yang kita lihat langsung. Walaupun ada pun laporan seperti disampaikan tadi bahwa alhamdulillah di sekolah kita ini setiap hari Sabtu ada evaluasi. Evaluasi baik itu kinerja guru segala macam, termasuk murid kita ini bagaimana perkembangan. Karena memang kita sekolah kita ini bagaimana yang paling utama kita adalah tentang karakter ini kita bangun. Itu lebih baik. Ini Pak, ada pertanyaan yang ketujuh nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, yang mempermudah kita ini, alhamdulillah di sekolah kita ini kita bikin suasana guru itu kompak. Jadi guru itu kita tekankan kalau ada masalah sebisa mungkin secepatnya. Bila perlu hari itu harus selesai. Kalau ada di antara guru yang ikhlas ataupun yang tidak cocok, jangan sampai terbawa terus sampai berlarut-larut. Jadi nggak demikian. Kalau sudah gurunya kompak, insya Allah kalau ada masalah-masalah kita akan bisa mudah untuk menyelesaikan. Jadi guru dulu kita rekrut, kita ajak bekerjasama, tunjukkan bahwa kita ini memang satu keluarga. Iya, benar. Kita anggap sekolah ini rumah kedua, nyaman lah guru itu, sehingga menyampaikan ataupun kalau ada masalah kita merasa bahwa kita semua ini punya masalah, artinya bagaimana kita sama-sama menyelesaikan masalah tersebut sekecil apapun. Iya, betul. Kita jangan kita tumpuk-tumpuk masalah. Ada masalah segera kita selesaikan. Ini Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi lah Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan, terutama yang dilema etika dan masalah anak-anak? Yang bisa saya ambil petik pelajaran bahwa kita sebagai pengambil keputusan tidak bisa kita istilahnya otoriter. Iya Pak. Harus kita mendengarkan
semua informasi kita dengarkan. Kita dengarkan baik dari guru, dari murid, dari wali murid, dari peserta didik teman-temannya, semua kita dengarkan. Akhirnya ya kita harus bisa menjadi penengah ataupun pendengar juga. Iya, Pendengar. Mudah-mudahan ya keputusan yang kita ambil dengan kita banyak berdiskusi, banyak berdialog dengan para guru tentunya, kita akan mendapatkan keputusan atau keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Iya. Mudah-mudahan ya itulah pengalaman yang kita ambil bahwa kita tidak bisa dengan sendirian. Iya, tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, Iya, harus tetap kita dengarkan teman-teman kita, ya guru-guru kita sebagai kita katakan tim. Kita ini ada satu tim, maka harus kerjasama. Kalau sudah kita putuskan, kita juga harus menjalankan keputusan tersebut. Kalau kita sendiri yang memutuskan, repot nanti. Iya. Kalau yang kita putuskan itu memang hasil kesepakatan, insya Allah semua akan mendukung. Ya, alhamdulillah nih Pak. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran juga bagi saya ke depannya itu Pak. Bisa saya terapkan nanti Pak ketika mana tahu ada rezeki bisa jadi kepala sekolah juga. Amin. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya hari ini ya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.